Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Suara Palestina, hari ini tanggal 18 November tahun 2014. Dan topik kita yang menarik kali ini adalah 5 orang warga Yahudi garis keras tewas akibat penusukan yang dilakukan oleh pemuda Palestina. Dan berikut ini ringkasan berita. Netanyahu, Israel akan membalas dengan keras aksi Al-Quds. 5 Yahudi garis keras tewas dan 4 orang lainnya terluka oleh operasi pemuda Palestina. Penyerbuan tentara Israel ke rumah pelaku penyerangan sinagog menyebabkan beberapa warga Palestina terluka. Pemukim ekstremis Yahudi menyerang sebuah sekolah di desa Orif, tepi barat. Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengingatkan akan berhenti beroperasinya rumah sakit anak di Jalur Gaza. 18.000 warga Palestina terperangkap di perkemahan Yarmouk, Suriah. Hari ini Spanyol membahas pengakuan kedaulatan Palestina. Pendengar Radio Suara Palestina, berita yang pertama, Netanyahu, Israel akan membalas dengan keras aksi Al-Quds. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan membalas dengan keras aksi Al-Quds seperti penyerangan yang terjadi pagi ini. Netanyahu menegaskan bahwa penyerangan ini adalah hasil dari tindakan hasutan yang dilakukan oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan gerakan Hamas di tengah kebisuan masyarakat internasional. Telah dianggedakan bahwa siang ini Netanyahu akan mengadakan sidang evaluasi situasi terkini bersama para petinggi jajaran keamanan di kantor di kota Al-Quds. Di sisi lain, wali kota Al-Quds Nir Barakat menyeru kepada pihak kementerian dan badan keamanan untuk menyediakan segala sumber daya yang diperlukan dan menjamin keamanan di kota Al-Quds. Dalam pernyataan resmi, Barakat mengatakan bahwa kami tidak akan mengizinkan terorisme mendapat keuntungan atau keberhasilan apapun. 5 orang Yahudi tewas dan terbunuh dan 4 orang mengalami luka-luka. Pagi ini tanggal 18 November tahun 2014 waktu Al-Quds, pemerintah Israel secara resmi mengabarkan tewasnya 5 warga Zionis Israel dan 4 orang lainnya terluka atas operasi yang dilakukan oleh pemuda Palestina di sinagog Yahudi. TV Channel 2 dan TV Channel 10 pun berbahasa Ibrani mengatakan bahwa pagi hari ini 2 warga Palestina bersenjata pisau dan kapak serta senjata api melakukan penyerangan ke sebuah sinagog Yahudi di kota Al-Quds dan berhasil menewaskan 5 warga Zionis Israel dan melukai 4 orang lainnya. Sementara itu para pelaku aksi tersebut dikabarkan syahid. 2 orang pemuda tersebut bernama Ghassan Abu Jabal dan Uday Abu Jabal, berasal dari Jabal Al-Mukabbir, kota Al-Quds, di mana di dalam sinagog tersebut terdapat belasan Yahudi garis keras. Operasi pembunuhan tersebut sebagai aksi pembalasan atas digantungnya pemuda Palestina yang dilakukan oleh warga Yahudi kemarin yang bernama Yusuf Ramuni. Gerakan Hamas di Jalur Gaza mengucapkan selamat atas operasi pembunuhan yang berlangsung tadi pagi. Operasi pembunuhan tersebut sebagai bentuk mempertahankan harga diri Masjidil Aqsa, membela hak rakyat Palestina, dan sebagai bentuk pembebasan atas pembelaan atas kebedaban Zionis kepada wanita Palestina dan anak-anak Palestina. Sedangkan di Jalur Gaza sendiri, keberhasilan operasi tersebut, sejumlah warga Gaza membagikan manisan atau kue sebagai bentuk rasa syukur dan kebahagiaan atas operasi pemuda Palestina di sinagog Yahudi, menewaskan 5 warga Yahudi serta melukai 4 orang lainnya. Dan kita masuk ke berita berikutnya. Penyerbuan tentara Israel ke rumah pelaku penyerangan sinagog menyebabkan beberapa warga Palestina terluka. Setelah tersebarnya identitas pelaku penyerangan sinagog Yahudi Selasa pagi ini yang dilakukan oleh 2 pemuda Palestina bernama Ghassan dan Abu Jabal dan Abu Uday Abu Jabal. Tentara Zionis melakukan operasi penyerbuan kedua rumah pelaku di sebuah wilayah bernama Jabal Mukhabbar di sebelah timur kota Al-Quds. Kedua pelaku penyerangan tersebut sebelumnya telah dikabarkan syahid setelah pihak kepolisian Israel melepaskan tembakan ke arah keduanya.
Saksi mata mengatakan bahwa tentara militer Israel segera mengepung dan masuk ke dalam rumah kediaman Ghassan dan Uday serta menangkap anggota keluarga. Keduanya selain melakukan penangkapan, militer Israel juga menyerang anggota keluarga wanita di dalam rumah tersebut. Pemukim ekstremis Yahudi menyerang sebuah sekolah di desa Orif, tepi barat. Puluhan pemukim Israel garis keras melakukan penyerangan Selasa pagi hari ini ke sebuah sekolah di desa Orif, selatan kota Nablus, utara tepi barat. Penyerangan tersebut mendapat perlawanan dari pihak warga setempat sehingga bentrokan pun tidak bisa dihindari. Dewan Kepala Desa Yusuf Mahmud, Kepala Kantor Berita Safa, menjelaskan bahwa puluhan warga ekstremis Yahudi dengan mengenakan topeng yang berasal dari pemukiman ilegal menyerang sebuah bangunan sekolah dengan membawa pisau, tongkat kayu dan besi sambil melemparkan bangunan sekolah dengan bebatuan. Sedangkan saksi mata lainnya mengatakan kepada kantor berita Safa bahwa sebagian warga Yahudi tersebut melemparkan bom Molotov ke dalam area sekolah. Tidak ada laporan korban jiwa dalam aksi penyerangan tersebut. Dan berita datang dari wilayah Jalur Gaza berkaitan dengan Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza. Kementerian Kesehatan mengingatkan akan berhenti beroperasinya rumah sakit khusus anak di wilayah Jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengingatkan potensi berhentinya beroperasi sebuah rumah sakit anak di wilayah Jalur Gaza akibat krisis bahan bakar yang sedang melanda Jalur Gaza. Dr. Ashraf Qadra, juru bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan dalam pernyataan resminya hari Senin kemarin bahwa rumah sakit anak An-Nasr di kota Jalur Gaza atau wilayah Gaza City akan diberhentikan beroperasi selama 24 jam ke depan akibat dari kekurangan bahan bakar dan bisa menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan. Al-Khadra juga mengatakan bahwa saat ini berbagai pusat medis dan rumah sakit di Jalur Gaza mengalami krisis bahan bakar yang parah dan pihak kementerian sudah mengeluarkan seruan khusus berbagai organisasi dunia membantu menangani permasalahan ini. 18.000 warga Palestina terperangkap di perkemahan Yarmouk, Suriah. Jumlah pengungsi Palestina yang terperangkap di pengungsian Yarmouk di Suriah mencapai lebih dari 10.000 warga. Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan Pengungsi Palestina, UNRWA, Pierre Crenpol, mengabarkan kondisi para pengungsi Palestina yang terisolasi di pengungsian Yarmouk sangat parah dan mengenaskan. Dalam pidato yang disampaikan dalam pertemuan Komite Penasihat UNRWA yang diadakan di wilayah Laut Mati, wilayah Jordan dini hari oleh negara donatur, Crenpol mengatakan bahwa mereka warga Palestina hidup dalam kondisi yang sangat sulit, terutama menjelang musim dingin. Dan penderitaan bertambah oleh dinginnya yang mencekam. Crenpol menambahkan bahwa sekitar 60% pengungsi Palestina di Suriah yang jumlahnya mencapai 500.000 jiwa telah mengungsi untuk kedua kalinya ke Lebanon, ke Suriah, ke Turki, dan juga ke Mesir. Dan berita terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Hari ini Spanyol atau pemerintah Spanyol membahas pengakuan kedaulatan negara Palestina. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel mengatakan bahwa pemerintahannya hari Selasa ini akan membahas pengakuan pemerintah Spanyol terhadap kedaulatan negara Palestina. Jose menegaskan bahwa pemerintahnya akan membahas apakah pengakuan Spanyol terhadap kedaulatan Palestina akan membantu Palestina keluar dari kebuntuan proses perdamaian atas dasar dua negara dan dua bangsa. Sebelumnya Spanyol juga menyatakan akan memberikan voting untuk pengakuan kedaulatan negara Palestina di PBB. Demikian berita terkini. Abdillah Onim untuk pendengar Radio Suara Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.